Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pembahasan ya review untuk modul. Sekarang kita beralih ke modul kedua yang judul besarnya sebetulnya adalah interpretasi data hasil eksplorasi geofisika ya. Nah, jadi yang jadi fokus utama di modul kedua itu adalah ya tentu sesuai judulnya interpretasi data hasil eksplorasi geofisika. Tapi dalam kasus ini memang tidak semua data geofisika bisa kita gunakan. Ya, ini keterbatasan juga tentang sumber yang bisa kita pakai. Jadi saya menemukan ada daerah yang memang cukup eh, apa sih bilang, bukan cukup lengkap ya, tapi ada data geofisikanya dan memang secara geologi juga bisa dianalisis. Secara geokimia juga bisa dianalisis juga data geokimianya meskipun saya buat dummy juga datanya ya. Nah, itu di daerah yang sama dengan yang kemarin dikerjakan di modul satu gitu. Jadi harapannya dari modul satu 2 3 itu terintegrasi ya, satu daerah, satu tempat, datanya di situ juga. Cuma nanti kita akan buat lebih mengerucut. Jadi data-data geologi dikerucutkan area prospeknya ke data geofisika, kemudian dikerucutkan lagi berdasarkan data geokimia gitu. Ya, konsepnya kira-kira seperti itu. Nah, untuk di modul 2 itu kita perlu ini ya, ada beberapa langkah kegiatan yang dilakukan. Pertama, georeferencing peta anomali magnetik, ini nggak akan saya lakukan ya. Eh, saya skip seperti yang kemarin juga saya skip karena ini tergantung dari proses apa yang nanti dilakukan. Software apa yang digunakan ya, mau ArcGIS atau QGIS, prosesnya agak sedikit berbeda. Nah, setelah kemudian di georeferencing ya peta anomali magnetiknya, kemudian selanjutnya adalah analisis data sekunder dari survei geomagnet ya. Nah, kita masuk ke sini. Sebentar. Nah, setelah kemarin sampai sini misalkan ya, sudah dapat eh, data ya kemungkinan area prospeknya. Nah, kemudian ceritanya ya dilakukan survei geomagnet cuma di area tertentu saja. Nah, ceritanya tim eksplorasi yang memilih cuma di daerah sekitar sini nih. Ya. Nah, saya sudah coba digitasi ya. Oh, di bawah ya, sorry. Nah, ada area situ ya. Ini adalah peta intensitas medan total magnetik ya, yang dibuat topografi, tapi topografinya sorry bukan topografi, ini sebenarnya kontur ya. Jadi konturnya ini adalah kontur berdasarkan nilai anomali magnetik tadi ya, intensitas medan magnet, bukan kontur topografi itu. Nah, eh, dari sini ya, dari peta ini ada beberapa hal dasar yang bisa kita ketahui ya. Tadi kan prosesnya analisis ya, ada beberapa hal yang bisa kita analisis bahwa ternyata di daerah penelitian kita atau di daerah prospek yang sudah kita tandai itu ada daerah-daerah yang memiliki nilai intensitas magnetik yang tinggi dan ada yang memiliki nilai intensitas magnetik yang rendah atau bahkan sangat rendah ya, rentangnya di sini kurang jelas ya, ini sekitar 878,2, ini bahkan ada yang rentang intensitas magnetiknya negatif ya, ini negatif berapa, sekitar 8,27 itu ya, ada yang sangat rendah ada yang sangat tinggi. Nah, yang perlu dilakukan setelah mengidentifikasi mana yang rendah mana yang tinggi adalah menginterpretasinya ya, yang rendah itu apa, yang tinggi itu apa. Nah, secara umum ya dalam teorinya bahwa daerah dengan anomali intensitas magnetik yang tinggi ya, itu biasanya berhubungan dengan batuan yang memiliki mineral-mineral yang memiliki sifat magnetik juga gitu ya. Kalau misalkan kita ingat pembelajaran di Krismin, mineral yang punya sifat magnetik itu kan kayak magnetit ya, yang apa? Sifat kemagnetannya ferromagnetik yang bisa ditarik magnet, dan juga mineral-mineral yang lain itu biasanya akan menimbulkan intensitas magnetik yang tinggi. Nah, kemudian kalau misalkan yang rendah ya, itu biasanya ya terdiri dari batuan-batuan yang memang bukan terdiri dari mineral-mineral yang punya sifat magnetik kuat ya. Atau ada kemungkinan lain, anomali intensitas magnetik rendah itu terjadi karena daerah tersebut merupakan struktur geologi itu ya. Struktur geologi ini kan sebetulnya kalau misalkan kita bayangkan sesar ya, sesar ini kan celah sebetulnya ya, celah
ruang kosong, artinya tidak ada eh, apa istilahnya, tidak ada sesuatu yang menimbulkan efek magnetik di dalam struktur geologi tersebut, sehingga biasanya akan memunculkan anomali eh, intensitas magnetik yang rendah atau bahkan sangat rendah gitu. Nah, kalau di sini sebetulnya dari peta ini dia sudah menginterpretasikan ya. Jadi ada kesesuaian anomali magnetik yang rendah atau sangat rendah di sini yang warna biru itu diinterpretasikan sebagai sesar ya. Kemudian daerah yang sini itu dia tidak menyebutkan interpretasinya, tapi kita bisa duga bahwa itu adalah daerah-daerah yang terdapat intrusi batuan beku ya, karena batuan beku itu biasanya identik dengan keberadaan mineral-mineral magnetik ya, magnetit contohnya tadi gitu. Jadi kita bisa interpretasikan atau simpulkan ke arah sana. Nah, terus bagaimana dengan daerah-daerah yang di sini misalkan batas antara eh, anomali magnetik rendah dan anomali magnetik yang tinggi. Nah, ini sebetulnya adalah daerah dengan kondisi geologi atau jenis batuan yang mungkin bervariasi juga sebetulnya ya. Jadi eh, ada daerah-daerah yang mungkin batuannya bisa batuan vulkanik ya, batuan sedimen dan lain sebagainya gitu, karena memang kondisi intensitas magnetiknya itu tidak terlalu kuat. Nah, kalau misalkan kita bicara soal endapan mineral ya, kalau konteksnya kemarin kan endapan mineral, itu keberadaan endapan mineral itu biasanya berada di daerah ini ya, daerah batas antara anomali magnetik yang sangat kuat dengan anomali magnetik yang rendah atau bahkan sangat rendah gitu ya. Jadi kemungkinannya daerah-daerah yang seperti ini. Kenapa? Pertama, karena anomali magnetik yang sangat rendah itu kan identik dengan struktur geologi ya. Jadi ada rekahan di sini yang kemudian bisa jadi jalan bagi fluida untuk mengendapkan eh, mineral ekonomis gitu ya. Nah, ada jalannya. Kemudian di sini ada kemungkinan ya, kemungkinan sumber intrusinya atau sumber fluidanya dari sini. Hingga kemudian daerah-daerah batas antara keduanya ya, di sela-sela antara keduanya atau bahkan sampai daerah dengan anomali magnetik yang rendah itu menjadi daerah yang memiliki kemungkinan keterdapatan endapan mineral gitu ya. Jadi diinterpretasikan di daerah-daerah yang di sebelah sini itu. Nah, itu ya. Jadi secara narasi dianalisis kemudian diberikan keterangan ya, apa arti atau kemungkinan dari anomali magnetik rendah, anomali magnetik tinggi, kemudian apa saja kemungkinan yang bisa terjadi dari anomali-anomali tersebut. Nah, itu dilakukan di langkah yang kedua sini. Anomali tadi tidak selalu ya, tapi ada kemungkinan ke sana. Nah, setelah dilakukan analisis dan juga interpretasi ya dari data survei geomagnet, kemudian kita juga bisa atau perlu melihat kesesuaian hasil survei geomagnetnya dengan citra satelit ya. Ini bisa kita hilangkan dulu. Ya, lainnya kita hilangkan dulu ya. Sesuainya dengan citra satelit. Nah, kita bisa munculkan citra satelitnya dengan cara kalau di QGIS ya. Eh add layer, XYZ layer. Ini. Kemudian tambahkan Google Satellite, URL-nya pakai yang ini ya. Kalau misalkan belum ada tinggal new saja. Masukkan namanya misalkan Google. URL-nya saya pakai yang ini. Ada ya. Nah, kalau di ArcGIS kan ada ArcSyn ya.
Nah, Archin bisa langsung. Tapi kalau di QGIS karena tidak ada fitur terintegrasinya, jadi kita perlu tambahkan Google Satellite. Nah, selanjutnya kita tumpang susun, ya kita overlay. Data geomagnetnya bisa kita kurangi transparansinya misalnya. Nah, masih bisa kelihatan ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat kesesuaiannya dengan eh, peta ya atau dengan data citra satelit ya. Atau kita hilangkan dikit lah. Nah, kita hilangkan aja ya. Nah, ternyata daerah-daerah prospek yang kita lingkari atau kita tandai sebelumnya dengan daerah yang ini dengan hasil data survei geomagnet. Nah, kita bisa melihat ada tempat-tempat yang cukup mencurigakan ya, terutama daerah-daerah yang banyak tenda-tenda biru seperti ini. Ya, ini adalah daerah-daerah lubang-lubang atau tambang-tambang milik masyarakat setempat gitu ya. Nah, kalau ada tambang masyarakat, nah berarti sudah proven kan sebetulnya di situ ada endapan mineralnya. Cuma seberapa banyaknya, ekonomis atau tidaknya dari segi eh, apa? Operasional perusahaan gitu ya. Nah, itu nanti dinilainya nanti ya untuk penilaian kelayakannya nanti belakangan gitu. Tapi paling tidak dari sini kita bisa melihat bahwa ada indikasi keberadaan tambang-tambang masyarakat di sana gitu ya. Jadi petunjuk kuat bahwa itu adalah daerah prospek yang nantinya perlu kita eksplorasi lebih lanjut ya. Tadi ya tenda-tenda di sini, terus kemudian di sebelah sini kalau nggak salah ada lagi ya. Nah, ini juga ya sama nih. Ada juga daerah-daerah bukaan seperti ini ya ini ya. Tambang-tambang masyarakat. Kalau kalian cari artikelnya juga di daerah Lebong di Bengkulu ini ya, itu juga memang terkenal cukup banyak penambang-penambang lokal di sana gitu. Ya. Nah, kita sudah lihat ada kesesuaian berarti ya. Dan dia itu berada di daerah tadi ya batas antara anomali magnetik yang tinggi dan anomali magnetik yang rendah di sini. Ya. Di sini struktur besarnya, kemudian di sini ada struktur-struktur mungkin yang lebih kecil ya. Ada yang lebih kecil, kemudian intensif juga ya. Dari kelurusan juga densitasnya cukup ini tinggi di sini ya. Densitasnya tinggi, ada juga anomali magnetik di sini ya berbatasan dengan anomali magnetik rendah dan juga tinggi. Nah, sehingga bisa kita eh, simpulkan bahwa daerah prospek yang kita tandai sebetulnya sebelumnya itu sudah sesuai atau mungkin nanti bisa juga direvisi mungkin ya. Barangkali prospeknya ada yang kurang sesuai, oh berarti kita perlu geser nih misalkan ya. Daerah prospeknya. Nah, mau digeser kemana? Ini contoh aja ya. Nah gitu ya. Kita perlu sempit daerahnya. Nah, misalnya gini lah. Nah, berarti mungkin yang ini dihapus juga gitu ya. Nah, ini karena nggak ada datanya, jadi keyakinan kita untuk daerah ini juga kecil, maka kita bisa hapus aja yang ini. Nah, itu. Ya. Jadi sekarang kita punya area prospek yang lebih sempit, yang kemudian bisa kita lanjutkan ke kegiatan eksplorasi berikutnya. Gitu. Jadi ya di modul 2 ini memang lebih banyak ke arah interpretasi ya. Jadi eh, bagaimana cara kita bisa menafsirkan data-data hasil survei geofisika, kemudian juga lihat kesesuaiannya dengan kondisi citra satelit ya, kondisi realnya di lapangan, kemudian juga kondisi geologi dan juga geomorfologi ya. Kemudian dari kesesuaian tersebut kita hubungkan ya, kita integrasikan data-datanya sehingga nanti outputnya adalah kita memperkirakan atau mempersempit zona prospeknya jadi daerah-daerah yang lebih detail ya untuk dilanjutkan ke kegiatan eksplorasi berikutnya gitu. Nah, sekian untuk bagian kedua, kita lanjut ke bagian ketiga.